Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, di video ini kita akan sama-sama menyimak satu konten yang kami dapatkan dari media sosial tentang seorang murtadin atau orang yang telah keluar dari agama Islam, na'udzubillah min zalik, yang dia ini berkata di hadapan orang-orang yang beragama Kristen tentang agama yang dianutnya terdahulu, yaitu Islam, ya, yang dia menjelek-jelekkan tentang amaliyah ibadah haji. Maka mari kita simak videonya. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, kita lihat ada itu kalau salib, ya, ini agama Nasrani, di sisi sebelah tangan kirinya yang pegang mic, ya, ada salib kecil, dilihat situ. Jadi katanya orang yang pergi untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah tidak lebih dari sebuah ziarah, ya, putar-putar Ka'bah seperti anak kecil yang sedang bermain. Alhamdulillah. Kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu. Kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Astagfirullahaladzim, ya. Katanya kenapa permainan anak kecil dibawa ke sini. Jadi melempar jumroh itu dikatakan olehnya murtadin ini sebagai permainan anak kecil. Alhamdulillah. Coba anak kecil itu kan sunnah muter-muter. Habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepali satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Huda Al-Fitri katanya, satu jin yang menjadi pemimpin. Aduh, ini ngawur, ya, ngawur. Belajar Islam di mana dia ini dulunya, ya, atau ngarang-ngarang, ya, sengaja, ya, demi mencari sesuap nasi simpati dari jamaahnya di gereja ini, ngarang cerita, ya. Nah, kita lihat bagaimana nanti ending dari kehidupan seorang murtadin ini. Baik, ngambung jin ya. rebutan. Jadi ini adalah keadaannya ketika sakaratul maut. Kita lihat di sini, ya. Alhamdulillah. Ya, dengan nafas yang tersengal-sengal, kemudian, ya, kita lihat di situ ada lidahnya menjulur, ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, seperti malaikat itu bermain-main di urat lehernya, ya. Inilah meninggalnya, susah meninggalnya, lidah keluar seolah-olah. Nah, ikhwani fillah, sangat jelas sekali bahwa murtadin ini melecehkan ibadah haji yang ia katakan seperti anak kecil yang bermain tadi, ya. Jadi tawaf itu dikatakan olehnya seperti, ya, anak-anak kecil, ya, main muter-muter jalan begitu, ya. Sebenarnya dia mau meluk agama apapun terserah dia, mau murtad dari Islam terserah dia, ya, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Allah itu akan senantiasa mulia, ya, walaupun makhluk ciptaannya durhaka pada Allah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Begitu pula seandainya seluruh makhluk manusia semuanya taat sama Allah, itu pun tidak akan menambah kemuliaan Allah, ya. Allah nggak butuh kepada sesembahan makhluknya, ya. Nah, tetapi justru kita sebagai makhluk ciptaannya lah ini yang harus sadar diri,
ya harus menyadari siapa dia. Dia adalah makhluk ciptaannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dalam kehidupannya begitu banyak. Nah, maka murtadin ini akhirnya apa? Kita lihat di akhir hayatnya Allah berikan ujian, bala ya, bukan hanya ujian. Bala atau azab lah ya. Yaitu Allah cabut ya nyawanya dalam keadaan sulit ya. Malaikat Israel seolah-olah itu narik ulur ya nafasnya. Nah, ini baru sebagian kecil daripada azab di dunia ya. Azab dunia, siksaan dunia itu tidak ada apa-apanya. Nah, maka nanti di akhirat ya azab yang lebih besar akan menantinya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka dari itu beruntunglah kita yang saat ini masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling mahal. Nikmat yang tidak semua manusia yang hidup saat ini di muka bumi Allah berikan nikmat tersebut. Kalaulah nikmat harta benda, seluruh manusia diberikan oleh Allah. Yang iman maupun yang kafir diberikan harta benda. Bahkan orang-orang yang paling kaya di dunia ini ya didominasi oleh orang-orang non-muslim. Kemudian nikmat kesehatan pun demikian. Allah beri kepada seluruh manusia, yang iman, yang tidak beriman, yang taat, yang tidak taat Allah kasih kesehatan. Nah, tetapi nikmat iman dan Islam ini inilah nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali hanya untuk orang-orang yang Allah cintai saja. Maka syukurilah nikmat iman dan Islam ini, jalanilah segala perintahnya, gak usah lama-lama, sampai mati saja karena perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu al-maut, kematian. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, sehingga kita dapat mensyukuri dan menjaga nikmat iman dan Islam yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.